Oke, jadi beberapa minggu yang lalu aku baru aja kena racun sosmed yang namanya TokTok. Jadi TokTok ini apa? Aku nggak perlu memperjelas sama kalian, mungkin kalian udah tahu. Nah, ketika aku melihat konten-konten yang ada di TokTok itu, entah kenapa aku kayak semacam kena hipnotis dan tiba-tiba aku check out sebuah barang. Check it out. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Dendi. Jadi di video kali ini aku mau cobain satu keyboard yang baru aja aku beli. Dan ini keyboard mechanical, yang mana ini adalah keyboard mechanical aku yang kedua. Jadi yang pertama itu ada Maxfit 61 ya, itu dari merek Fantech. Jadi sebenarnya aku tuh nggak ada niatan untuk beli keyboard baru, tapi dalam beberapa minggu terakhir aku sering searching tentang setup minimalis dan nggak tahu kenapa yang muncul malah si keyboard yang baru ini. Jadi keyboardnya ini mereknya itu Vortex dengan series yaitu Vortex series mono. Nah ini sedang booming dibahas dalam beberapa waktu terakhir. Jadi karena aku penasaran, jadi aku cari tahu nih tentang keyboard ini. Aku sering tonton reviewnya dan sepertinya terlihat menarik. Dan kayak aku tuh tanpa sadar ternyata tiba-tiba aku udah check out keyboard ini. Nah jadi setelah check out beberapa hari kemudian barangnya pun datang dan seperti apa kira-kira keyboard ini, tonton terus videonya guys. Nah, ini dia bentukan dari Vortex series mononya. Jadi, menurut aku sih keyboard ini udah cukup rapi ya. Dari sudutannya, dari bentukan keyboardnya, terus dia juga untuk keycapsnya itu nggak terlalu banyak celah atau banyak space, rongga gitu. Jadi lebih enak aja dilihat gitu. Dia edgingnya juga jujur rapi ya. Dan di sini dia posisi untuk USB Type-C-nya ada di sebelah kiri, jadi nggak terlalu mengganggu untuk posisi-posisi kabelnya. Nah, kalau dibandingin sama Maxfit 61, sebenarnya Maxfit 61 juga bagus ya. Cuma dia kalau menurut aku untuk keycapsnya terlalu banyak celah, kayak space-nya itu untuk rongga-rongganya itu lebih banyak. Dan untuk posisi USB Type-C-nya juga di sebelah kiri sama. Nah ini kalian bisa lihat dia agak lebih banyak space-nya di keycaps-nya itu ya. Jadi lebih gampang masuk debu. Nah, dia di sini ada rubber fit tapi tidak ada peninggi untuk keyboard. Nah, kalau di Vortex series mono dia itu ada peninggi keyboardnya gitu loh. Nah, ada rubber fit, bisa ditinggikan juga. Jadi buat kalian yang suka ngetik untuk posisi yang keyboardnya tinggi itu bisa banget. Nah, kurang lebih ya seperti ini bentukannya ketika pakai peninggi keyboardnya tuh. Nah ini dia, kalau dari samping kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa bandingin sendiri ya. Nah buat kalian yang suka ngetik-ngetik dengan posisi yang agak tinggi, lebih nyaman agak tinggi, ya kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah kalau dari secara visual, kalian bisa lihat Maxfit 61 karena 60% dan yang Vortex series mono itu 65. Jadi ukurannya juga kelihatan agak jauh ya kelihatannya, jadi lebih besar banget.
Jadi untuk spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri di websitenya, dia udah hot swappable universal, udah gasket mount, terus dia punya switchnya juga udah JX/JY, jadi lebih linear aja gitu guys. Nah, jadi ini Funtech Max Speed yang aku pakai ya. Ini sebenarnya bagus, cuma aku kurang suka karena dia nggak ada tombol arrow key-nya ya. Di sini karena dia 60% kan, jadi kan memang seminimalis mungkin ya. Nah, itu salahnya aku nggak lihat kebutuhanku dulu pada saat membeli. Jadi ya ujung-ujungnya ketika make ya gitu deh, nggak nyaman gitu. Cuma ya sebenarnya secara pemakaian masih bisa dipakai untuk kerja. Mungkin orang yang belum terbiasa mungkin harus membiasakan diri dulu. Jadi suara typing feel-nya kurang lebih seperti ini. Dan ini suara untuk Vortex series mono-nya. Kalian bisa dengerin ya. Nah, ini untuk mode lampu atau mode lighting di keyboardnya. Jadi dia itu kan nggak ada RGB ya, dan dia cuma ada satu lampu aja. Cuma dia modenya ada banyak guys. Nah, kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat di sini. Kebetulan memang karena aku sukanya sekarang tuh nggak tahu kenapa yang simple-simple aja, nggak terlalu suka yang RGB lagi. Ya walaupun CPU aku masih ada RGB-nya dikit, sebenarnya udah aku lepas itu beberapa lampu fan-nya itu, ganti dengan yang satu warna aja. Ini ada mode-modenya, kalian bisa lihat sendiri. Aku nggak terlalu ingat berapa modenya, nggak ngitung. Tapi yang jelas nggak cuma satu mode, lumayan banyak lah ini modenya. Walaupun warnanya cuma warna putih aja ya, white color ya. Nah ya mungkin itu aja mode kerlap-kerlip daripada lampu keyboardnya. Jadi simple aja menurut aku, dan itu yang bikin aku cukup senang sama keyboard ini. Nah, jadi buat kalian yang lagi nyari keyboard mungkin yang minim budget tapi pengen tampilannya itu lebih minimalis, mungkin Vortex series mono ini cocok lah. Tapi buat kalian yang suka RGB atau gimana, lampu-lampu yang nyala-nyala warna-warni, ya mungkin di sini fiturnya nggak ada. Tapi ya menurut aku sih udah cakep aja sih nih keyboard. Nggak ada kurangnya menurut aku, karena aku jujur udah nggak seperti yang aku bilang tadi, aku nggak terlalu suka lagi dengan RGB. Jadi mungkin ini salah satu referensi, ya kebetulan aku sukanya yang 65%, kalau dari series lain mungkin kalian ada yang tertarik dengan 75 atau TKL, ya itu pilihan kalian ya. Jadi sekian dulu video kali ini, like dan komen kalau kalian suka. Aku Dendi, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.